Ini masalah yang amat penting ini masih akan kita kupas dalam diktat ke-33 yang ada di tangan saudara-saudara ini. Sebagai seri ketiga dari judul yang sama, yaitu paling utamanya sebab krisis-krisis yang kita atau yang dialami oleh umat Islam. Dalam diktat ini kita akan mulai membicarakan tentang terapinya, tentang obatnya, musabab dan gejala-gejala krisis kita umat Islam. Sudah jelas obat itu bersumberkan resep Al-Quran. Jika kita amalkan bersama, maka akan sehatlah kita dan akan hilanglah penyakit-penyakit rohani yang sedang kita alami sekarang ini. Tapi jika tidak, maka kita akan tetap berada di dalam keadaan seperti sekarang atau kurang lebih seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali, bahwa umat ini mati rasa. Ada kalanya umat ini mati rasa karena menurut teori Imam Ghazali, karena adanya ghafwah ruhiyah atau serupa dengan itu, karena rohnya sedang di bawah kesadaran, maka orang ini mati rasa. Seperti kalau jasmaninya, otaknya ditidurkan, sarafnya dibius, maka orang ini tidak berasa apa-apa. Dioperasi, bahkan kadangkala diambil pahanya, diambil matanya, diambil tangannya, tidak berasa apa-apa. Umat yang rohnya hidup di bawah kesadaran, di bawah yang paling minim daripada kesadaran, maka umat ini tidak akan terasa apa-apa. Ibadah tidak ada rasanya. Yang ada rasanya yang dikerjakan oleh badannya. Jadi kalau makan, dia bisa ngerasakan ini makanan enak atau masakan lezat. Tetapi kalau ibadah, dia tidak bisa merasakan, sebab rohnya masih belum mulai menginjak taraf kesadaran yang serendah-rendahnya. Kalau kesadaran itu tinggi, maka malah dunia ini sudah tidak begitu dirasa-rasakan lagi. Dia lebih mengejar lezat perasaan atau rasa-rasanya rohani itu. Pernah saya ceritakan di sini, mengapa satu orang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah dilamar oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di zaman itu sudah pasti merupakan orang yang kaya raya. Jemerut, berlian apa itu tak boleh dibilang ditimbang katian, bukan dipilih biji per biji, saking banyaknya. Rabi'ah Al-Adawiyah waktu dipelamar, wazir-wazirnya Amirul Mukminin, siapa namanya itu, saya kira Al-Ma'mun, datang kepada beliau mengatakan, ajibi Amirul Mukminin, sambutlah ajakan Amirul Mukminin, panggilan Amirul Mukminin untuk menghadap karena kamu akan dijadikan permaisurinya. Al-Khansa menjawab dengan kata-kata singkat dan tegas, saya telah menemukan sesuatu yang tidak ada taranya, jadi saya tidak kepingin menjadi permaisurimu. Saya hidup sekarang di dalam keadaan yang lebih menggembirakan saya daripada kalau saya jadi permaisurimu. Sudah tidak ada kemungkinan lagi. Sebab rohnya Rabi'ah Al-Adawiyah, padahal dia perempuan, hidup di dalam kesadaran yang
tinggi, sehingga ibadah itu dirasakan sesuatu yang luar biasa, menyenangkan hati. Karena itu, marilah kita benar-benar mengindahkan resep-resep Al-Quran ini. Dan inilah sekarang kita mulai akan membacanya. Gejala, sebab dan akibatnya telah kita ketahui. Sekarang sampailah kita pada terapinya, obatnya. Ibadah harus merupakan sesuatu kesadaran yang tiap detik harus membaru. Jadi ibadah itu merupakan satu gugahan. Dan itu sebabnya tiap awal akan ibadah menurut syariat Islam ada prolognya, ada permulaannya. Seperti mau salat, ada azan. Azan itu disunnahkan supaya suaranya muadzin itu nyaring. Kemudian kita diperintahkan untuk menyambut suara azan, kata demi kata. Itu menggugah roh untuk sadar bahwa yang akan kamu hadapi ini sekarang ini maha kuasa. Kamu akan masuk ke dalam upacara ibadah, yaitu salat. Kita harus wudu, menyambut suara azan, kemudian mendoa, kemudian wudu, atau sebaliknya sesudah wudu kita doa lagi, kemudian kita salat sunnat al-wudu, kemudian sunnat al-qabliyah, kemudian menunggu dengan penuh konsentrasi, dan lantas dipanggil untuk menghadap. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Haji pun demikian. Sebelum kita mulai saja niatnya itu sudah takbir dan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu gugahan roh. Wudu itu juga gugahan. Jadi supaya anggota-anggota yang kena air wudu itu, roh yang bersemayang di bawah puri-puri itu hidup, bangun. Sama wajah, kepala, ini sentra, ini pokoknya manusia itu di atas. Kalau saudara melihat akarnya pohon-pohonan itu di bawah, akarnya manusia ini di atas. Jadi disinilah semua yang menentukan hidupnya manusia ini dengan takdir Allah. Itu semuanya dikenakan air. Ini dikenakan air. Habis tadi memegang sesuatu, ini kalau ditinjau dari segi rohania ya. Kalau segi ibadah jasmania syariat biasa ya sudah mengerti semua orang. Oh, kemungkinan tangan itu mengenai najis. Tapi tadi mungkin kita timbang kurang jelas, kurang antep timbangannya, kurang anget. Itu syak kita. Nah, ini tangan yang bekas menimbang tadi harus dikenakan air, dihidupkan dulu supaya dia sadar, tidak lupa. Dan kaki, semua itu dikenakan air. Kalau kulitnya kena air, maka puri-puri itu nyerap air wudu ke roh. Nah, sekarang sudah qad qamatis shalah. Sudah dari tadi kita sudah bersiap-siap mengkonsentrir pikiran. Sekarang sudah qad qamatis shalah, menghadap kita. Inilah kesadaran kita bisa terjamin dalam ibadah itu. Dan terus begitu harus membaru. Nanti maghrib juga mesti begitu. Kalau kesadaran ini tidak membaru, tidak berganti-ganti, seperti air yang tidak berganti, itu air akhirnya banger, rusak. Akhirnya kita nanti kalau ibadah bagaimana? Ibadah lantas kita jalankan sebagai rutin. Ya ini yang kita tidak maukan. Kalau ibadah sudah kita kerjakan sebagai rutin dan dengan formalitas yang ada saja, tidak membangun ini umatnya tetap begini, haknya diperkosa orang, namanya dicerca orang, difitnah orang, ekonominya diujet-ujet orang. Hasil ummah ya seperti mana yang kita sendiri alami di mana-mana di dunia Islam ini. Yang kedua, si muslim harus menjadikan tiap detik dari umurnya suatu lapangan buat kegiatan ibadah.
baik pikirannya, perbuatannya, dan perkataannya, jika ia ingin menjadi hamba Allah yang beribadah. Jadi ibadah itu fungsi dan definisinya luas sekali. Jadi bukan seperti tadi saja, bahkan ini lebih lagi. Tiap detik dari umurmu, wahai muslim, harus dapat kamu isi ibadah. Karena itu, kalau kita teliti amalan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat satu konklusi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melepaskan satu detik dari umurnya itu. Satu detik menurut riwayat-riwayat yang sahabat yang ada, kita lantas ambil satu kesimpulan bahwa tidak ada satu detik dari hayat Rasulullah SAW yang sia-sia. Sampai maaf-maaf waktu akan mendekati istrinya, beliau mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan minna ma razaqtana. Bismillah dan lain-lainnya, ibadah. Dan di saat itulah waktu orang-orang yang miskin datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, kalau begini orang-orang kaya itu akan memborong pahala Tuhan. Kami tidak bisa zakat, tidak bisa sedekah, tidak bisa apa. Mereka bisa sedekah. Jadi mereka juga sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa kuat sedekah, kita tidak." Rasulullah SAW membesarkan hati mereka. Hei, jangan kamu kira begitu. Bukankah dalam kamu punya gerak-geri ini bisa kamu jadikan ibadah? Bisa jadikan sedekah. Amr bima'ruf, sedekah. Nahi 'anil munkar, sedekah. Apa saja kita punya gerak-geri sampai kepada masalah persetubuhan, itu juga bisa sedekah. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana itu soal-soal orang melampiaskan syahwatnya kok bisa jadi sedekah?" Dia bilang, "Iya. Kalau itu syahwat dilampiaskan di dalam haram, bukankah dia dapat dosa?" Sahabat menjawab, "Iya." Nah, kalau begitu kalau dipakai untuk yang halal dapat juga sedekah. Jadi tiap detik fikiran kita, bagaimana kita jadikan fikiran kita detik per detik menjadi beramal ibadah. Kita fikirkan apa yang bermanfaat untuk diri kita. Kita berfikirkan dalam merencanakan sesuatu yang baik untuk famili kita. Kalau kita kaya misalnya, kalau kita ada kelebihan, famili saya akan saya bantu. Kalau saya punya duit dalam tahun muka ini, saya akan niat haji. Itu pikiran kita gunakan untuk beribadah. Walaupun haji itu sendiri belum tentu sampai terlaksana tahun muka, tetapi sudah jelas niat ini melintasi otak kita, merupakan satu pikiran yang ada hubungannya dengan Allah. Dan itulah ibadah. Lantas perbuatan kita sudah jelas. Mengangkat gelas ke mulut kita. Kalau kita niatkan bahwa kalau saya minum kuat, saya akan gunakan untuk ibadah. Makan lezat sate misalnya, dapat lezatnya sate, dapat lezatnya ibadah, dapat pahala. Kalau ini makanan menguatkan saya, ya Allah, saya akan tambah saatnya ibadah. Saya akan gunakan saatnya badan yang kuat ini nanti puasa Senin Kemis. Itu sudah ibadah. Jadi sambil makan, sambil ibadah. Tapi banyak orang makan, ya dapat makan dan lezatnya makan, tidak ada nilai ibadah. Sebab perbuatannya itu cuma dilakukan atau dilaksanakan untuk mengenyangkan perutnya yang sedang memanggil lapar itu. Tidak dihubungkan dengan Allah. Selesai makan, selesai segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, jadi tiap perbuatan kita jalan di strat, kelihatan ada rokok yang masih menyala, untungnya rokok menyala, kita injek itu rokok, ini ibadah. Tapi lihat-lihat tujuannya. Kalau niat kita supaya itu tidak diinjek oleh anak-anak yang jalan tidak pakai sandal, maka itu perbuatan kita sudah menjadi ibadah. Menghilangkan jarum, menghilangkan sepatunya kuda yang tajam. Kalau ban mobil seorang muslim lewat, saya khawatir kena, diangkat ke tepi, itu ibadah. Imatatul adza 'anil thariq, itu tergolong daripada
pusingan iman, itu putaran iman di dalam dada. Apalagi kalau itu orang menggunakan pikirannya untuk memikirkan ehwal kaum muslimin sedunia, bagaimana umat Islam sekarang. Lalu dia lebih istiqamah mendoakan. Apalagi kalau dia gunakan dia punya amal ini untuk membantu fakir miskin, yang karena kemelaratannya dia bisa berbuat zina. Kalau dia janda tidak ada yang ngopeni, dia tutup kebutuhan ini untuk tertutup perbuatan maksiat. Naik terus dia tingkat ini ibadah semua. Ma'asyiral muslimin, juga perkataan kita. Perkataan kita ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi maksiat. Lidah ini bergerak, tidak ada bedanya. Kita gunakan membaca Quran apa kita gunakan ngerasani orang, ini lidahnya sama, ini dia. Bergeraknya juga sama. Huruf yang keluar juga sama. Walaupun bahasanya berlainan. Jadi kalau kita umpamanya pakai ini lidah, kita gerakkan untuk mengucap subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdini min 'indik wa qid 'alayya min fadlik wa anshur 'alayya min rahmatik wa anzil 'alayya min barakatik. Ini ibadah. Atau dia ngerasani orang maksiat. Inilah rahasia Nabi SAW pernah bersabda, saya diwahyukan oleh Allah supaya kalau saya diam saya itu saya gunakan untuk berpikir. Kalau saya bertutur kata saya itu harus merupakan zikir. Dan kalau saya melihat, maka pandangan saya ini harus menatap sesuatu dan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kulihat untuk ibadah. Melihat laut yang indah, melihat matahari terbit dan terbenam dengan wajah yang indah, melihat pokok-pokok yang rindang indah, itu kalau kita ingat kepada Allah dan mengatakan subhanallah, ini pandangan sudah menatap dalam rangka beribadah. Seperti sholat mata kita ini. Sebab kalau kepala kita letakkan di bumi, mengatakan subhanallah al-a'la, subhana rabbiyal a'la, ini ibadah. Tapi mata kita tatapkan pohonan, kita ketemu dia, kita mengatakan indah engkau wahai pohonan, subhanallah. Telinga bisa beribadah, mendengar suara-suara yang indah, itu kita katakan subhanallah. Dan kita anggap lagi, ada anggapan yang betul tepat, bukan anggapan khayal. Kalau dengar suara perkutut, kita mengatakan ini suara yang indah, dia berzikir kepada Allah. Memang betul zikir. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau kita dengar suara ayam pagi-pagi tengah malam berkokok, itu dia yusabbihu bihamdillah. Namun kita tidak mengerti. Tapi kita yakinkan dalam otak kita bahwa itu ayam sekarang ini zikir, menyebut subhanallah. Kenapa saya diam? Sedang ayam itu diciptakan oleh Allah untuk saya. Coba, itu zikir saya diam, tidak pantas. Saya mesti lebih banyak zikir tengah malam daripada ayam itu. Inilah yang dimaksud dengan detik per detik harus kita isi terus. Jadi tidak kosong. Seperti saudara yang memiliki mobil, kalau ampernya tidak isi, tidak mau saudara jalan terus. Lantas terjadi semacam, ya ini, haus air terus ini manusia. Mau minta dunia saja. Sebab panas. Perasaan rohnya ini panas. Kepingin lazatid dunia, malazatid dunia, semuanya dunia. Semakin nyeluruh, menyelam dunia, semakin minta air banyak. Seperti tadi orang makan sate kambing, kebuli, harisa, apa itu nanti dia minta air es terus. Dalam ini seperti maaf sedikit kasar, seperti gamping di dalam ini. Jadi minta air terus, dan semakin dikasih air semakin dia muruk. Lantas apa yang bisa menenangkan? Yang menenangkan zikrullah. Wa sadaqallahul azim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Itu zikir, itu
Jiwa, ibunya zikir, intinya zikir. Yang kedua, ia harus ingat dalam tiap detik dan tiap gerak dan diamnya bahwa ia adalah seorang hamba yang taat dan tunduk kepada Tuhannya. Jadi dia mesti ingat dalam tiap gerak dan diamnya. Sekarang Anda bergerak, jalan, lari, itu ada kesesuaiannya dengan perintah atau tidak? Kalau tidak ada kesesuaiannya, maka saudara melanggar. Harus Anda stop itu gerak, tidak cocok. Kalau saudara teruskan, businya bisa copot, pelengnya bisa rusak. Seperti ban yang sudah tidak ada anginnya, saudara jalankan terus, saudara makan peleng itu, apa? Itu rodanya itu. Jadi kalau geraknya saudara tidak ada konsentrasi, saudara tidak bisa merasa bahwa gerak saya ini gerak hamba yang taat. Artinya gerakan saudara dan diam saudara, ini diam ibadah, diam taat, bukan diam maksiat. Juga geraknya badan saudara. Sebab hanya karena itulah ia diciptakan. Wa ma khalaqtu wa sadaqallahu al-'azim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi kalau kita hidup lantas mengambil sebagian dari jam-jam waktu kita hidup ini untuk maksiat, maka kita menyalahi tugas utama dan pertama kita, yaitu ibadah. Kalau sudah menyalahi itu, sudah mesti serai kita punya badan, mesti kita natap-natap, setidak-tidaknya mesti kita mulai sumpek dan gejala-gejala berpikir yang tidak sehat. Lihat Eropa, lihat dunia semua ini, kelihatannya dia gembira, dia gembira-gembirakan itu hatinya, padahal dalamnya sumpah. Seperti orang kafir itu, kalau jalan dia perlinti, dia pakaiannya dia atur. Kalau dia jalan dengan istrinya, dia atur istrinya juga dipakai yang indah, digandeng, menghibur hatinya, itu sumpah itu. Idza ra'aitahum tu'jibka ajsamuhum. Tapi kalau kamu lihat dia seakan-akan dia sudah girang, sebetulnya tidak, dia susah. Seorang muslim kelihatannya menangis di masjid, menangisi dosanya. Orang kafir mengatakan orang muslim ini sumpah. Tidak, justru dia gembira habis nangis itu, sebab dia sudah beres dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, saudara coba. Di waktu ada, sebetulnya ya lebih baik tidak sampai kena musibah dulu ya. Tangisi dosa Anda sebelum Anda menangis betul-betul di akhirat. Cobaan 1 jam saja Anda duduk merenungkan maksiat-maksiat yang pernah saudara lakukan, dan nangislah, minta tobat kepada Allah. Habis nangis itu saudara akan merasa satu kelegaan yang kalau saudara mau beli dengan jutaan, saudara tidak bisa ketemu. Ini banyak orang sudah mencoba, dan saya kira saudara juga manusia seperti orang-orang yang mencoba itu. Pasti saudara akan merasakan itu juga. Berapa orang yang menangisi dosanya, dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, hatiku menangis. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, mata yang meneteskan air karena takut kepada Allah tidak akan disiksa dengan api neraka mata itu. Ya sudah jelas kalau matanya tidak tersiksa, ya orang itu tidak akan tersiksa. Yaitu satu berita gembira, bagus, kabar baik itu buat kita. Kadang-kadang tetesan air mata yang anget kita lepaskan karena menyesali dosa, itu akan memadamkan api neraka nanti di hari kiamat. Dan habis itu kita lega, seperti sudah plong gitu dalam hati. Ma'asyiral muslimin, ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni maut. Suatu yang paling yakin akan mengena saudara adalah maut.
Kalau saudara bilang, wah yakin saya kaya nanti, keliru saudara. Pasti bisa meleset. Saya yakin bakal saya sehat, belum tentu. Saya yakin akan saya kena sakit, belum tentu. Tetapi kalau saudara bilang yakin saya mesti akan mati pada satu waktu, itu betul. Sampai kepada yakin itu tiba, sembahlah Tuhanmu. Dan sembah Tuhanmu itu tidak mesti saudara sujud selama 70 tahun seperti malaikat, tidak. Saudara juga bisa ke pasar, saudara juga bisa berjual beli, saudara juga bisa ke pasar, ke tani, saudara juga bisa kemana-mana, tetapi konsentrasi pikiran untuk Allah, gerakmu, diemmu untuk Dia, itu ibadah. Sampai nanti ketemu yakin al-maut, dan saudara dalam keadaan ibadah, tidak konyol saudara. Ayat yang ketiga, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Di waktu petang dan pagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Menyebut nama Allah dalam otak kita, menyebut nama Allah dengan lidah, menyebut nama Allah dengan hati. Itu semuanya nilainya sama. Walaupun sebagian ulama mengatakan dengan otak lebih mulia, sebab otak itu ilmu. Kalau zikir dengan lidah, manuk seperti tadi juga berzikir, ayam berzikir. Tapi dengan otak menilai bagaimana molekul dalam oksigen dalam oksigen, bagaimana molekul dalam asap, bagaimana molekul dalam ini, semuanya tidak sama. Apa itu neutron? Apa itu atom? Sehingga manusia lebih mengenal Allah itu dari makhluknya, itu lebih meresap sekali. Itu zikir dengan otak, dan itu lebih mahal nilainya. Sebab itu nilai ilmu, nilai sains, nilai itu paling tinggi. Itu sebabnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman sudah ditinggikan derajatnya. Namun yang tambah berilmu pengetahuan, tingkatnya lebih banyak. Dan zikirlah yang banyak. Jangan pakai di limit. Apa artinya jangan pakai di limit? Jangan pakai dibatasi. Sebab Allah waktu mengingat kepadamu sebelum kamu minta kepadanya itu sudah tak pakai di limit. Masa akan ia pantas Allah ingat kepada kita, rezeki kita tidak pernah diputus, hawa oksigen tidak pernah diputus, bumi tidak pernah digempakan, hujan tidak pernah digerojok sampai 1 bulan terus, panas tidak pernah didekatkan di dekat kepala kita, matahari itu, dan begitu seterusnya. Setiap kita ingat sesuatu, maka di situ dibaliknya ada rahmat Allah yang tidak pernah ada pengecualiannya. Dengan demikian maka Allah ingat kepada kita tiap detik. Apakah pantas atau tidak pantas kalau kita ingat sama Dia juga tiap detik? Kalau tidak begitu, tidak pantas. Semestinya yang ingat kepada Allah itu kita. Tapi ini tidak, Allah lah lebih dahulu. Kalau ada bintang film yang cantik, yang kaya raya, mencintai satu orang manusia di bawah jembatan yang fakir, miskin, sakit, ini orang akan bertanya-tanya, apa di belakang ini? Aneh. Tapi kalau yang di bawah jembatan itu cinta kepada bintang film yang cantik, memang ya sudah wajar. Tapi sekarang sebaliknya, Allah mencintai kita lebih banyak dari kita cinta padanya. Dan keganjilan ini perlu kita segera netralkan, normalkan. Karena kita hidup dalam keganjilan, kita tidak merasakan mesranya cinta kepada Allah. Karena ganjil. Allah cinta kepada kita, kita tidak cinta padanya. Karenanya kita melakukan maksiat. Justru dengan alat yang Dia kasihkan ini.
badan sehat, semuanya sehat, kita gunakan semuanya untuk maksiat. Ganjil, malah seganjil-ganjilnya perbuatannya. Saya kasih saudara mobil misalnya, saudara tubruk saya dari belakang dengan mobil saya itu. Ada lebih ganjil dari itu? Ada. Lebih ganjil daripada itu alat tubuh anggota kita yang kita pakai buat maksiat. Itu lebih ganjil, lebih aneh lagi, dan lebih tidak pantas diberi maaf. Tetapi Allah begitu juga tidak menyiksa kita kontan. Lihat tiap malam ini berapa laporan malaikat tentang manusia berzina di kecamatan Dangil ini. Coba saudara kira-kirakan saja. Tiap malam, waliyadzubillah. Wa amma di Indonesia, wa amma di dunia, sudah jangan tanya. Buka berjilid-jilid buku nama-nama orang-orang yang berzina. Apakah itu bukan maksiat? Apakah itu pantas? Apakah orang itu besoknya tidak minta supaya badannya tetap sehat? Dari siapa dia minta? Dari siapa itu oksigen yang dia hirup waktu dia berbuat zina, waktu dia minum? Lihat berapa ratus juta manusia tiap detik minum. Apa itu kerongkongan dia memperbaiki kalau ada rusak? Bisa. Apakah paru-paru yang bakal disiram dengan air keras seperti itu? Itu air panas, alkohol. Kita sudah biasa kalau menggosok alkohol saja, luar biasa panas. Lihat. Menjatuhkan gunungnya, Allah Ta'ala melempar-lemparkan gunung seperti dia lemparkan batu, tidak kuat. Apanya? Tembok ini saja kalau ditatap sama kepalanya orang satu kecamatan Bangil, tidak ada yang rontok ini. Tidak ada yang kuat kepalanya. Jadi akhirnya kita ini buas terhadap kita sendiri. Kita gontokan sendiri, kita menghasut sendiri, karena mesranya cinta itu belum kita rasakan. Inilah faedahnya zikir. Lebih lagi Allah berfirman, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Manusia-manusia sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Artinya sudah tidak ada gerak manusia lebih dari 3 ini. Atau berdiri, atau duduk, atau berbaring. Berjalan, berlari termasuk berdiri. Betul sudah-sudah? Baring meniarap atau terlentang termasuk baring. Di saat itu kita harus juga zikir. Ingat. Atau sebaliknya ayat 135 Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ya sudah jelas kita ini semuanya bisa juga melakukan maksiat. Tetapi lantas cepat-cepat kita harus ingat kepada Allah. Kita harus sadar. Jangan berlarut-larut dalam maksiat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Ayat berikutnya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu jugalah mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin yang ke-13, ia harus ingat tugas lawan kita. Kita harus selalu ingat apa sebenarnya pekerjaan lawan kita yang paling jahat, yaitu syaitan. Kita mesti mengerti di mana seluk-beluknya. Nah, untuk ini saya perwes saudara membaca kitab Al-Ghazali, Al-Ihya. Dipreteli sama Ghazali, ini perbuatannya setan. Kepada ulama bagaimana dia caranya nyisip, kepada orang pedagang bagaimana caranya nyisip, kepada pembesar-pembesar bagaimana caranya dia menyisip, dan begitu seterusnya, sampai kepada perempuan bagaimana dia menyelinap dalam tubuh perempuan. Itu perempuan nanti dirayu, kalau kamu pakaian demikian kamu kelihatannya tua. Dan perempuan paling pantang kalau anda katakan anda sudah kelihatan tua. Allah Akbar. Sudah.
Lebih baik kamu pukul itu perempuan, jangan kamu katakan kamu sudah tua atau kamu jelek. Maka setan bisa ngileni kupingnya dengan mengatakan kamu punya pakaian kudu yang begini ini, seperti ruku ini, kamu kelihatannya tua, lihatlah. Jangan mau, kamu mesti kelihatan lebih menarik. Lihat, tidak ada orang noleh kepadamu. Perempuan merasa dah enak. Lihat itu temanmu itu, saat dia liwat, semua orang melihat kepadanya. Itu setan terus menerus digeser terus. Akhirnya tali yang menghubungkan dia dengan Allah ini putus. Besoknya dia sudah aku tak tukur rok wae. Habis rok dia beli make up. Sudah mulai dia beli peralatan yang tidak itu yang dibawa oleh setan. Alisnya dicukur, hitopnya diganti, sudah berubah. Dikasih asidu di sini sampai jadi hijau, lihat belah macam orang kena pukul atau baru jatuh. Dia jalan dengan lezat seperti tidak ada apa-apa di dunia ini. Syaitan tertawa kepadanya. Syaitan tertawa terbahak-bahak, ngakak-ngakak syaitan melihat anak Adam dibujukin gitu. Nah, namun kalau dia ingat kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sadar. Melek itu. Seperti orang semaput disirami air es. Insyaallah dia sedar. Setidak-tidaknya dia seperti orang kaget melilir. Iya, bagaimana saya kok sudah sampai begini ini? Seperti orang ya topengan, bukan topengan, sudah wajah lain, berubah lain. Ayallah. Dan ada berita, wallahu alam betul apa tidak, ada perempuan-perempuan yang pergi make up sampai ininya dikumpa. Kalau sudah mulai kendor sedikit itu pipinya dikumpa apa disebul apa tidak ngerti anak waliyadzubillah. Akhirnya keluar seperti barang bengkak begitu, tapi bukan bengkak waliyadzubillah. Ini semuanya permainan setan. Dan paling banyak itu dikerjakan oleh muslimat. Barangkali Eropa tidak sampai begitu. Asalkan kita kepinginnya taklid kepada Eropa, sampai kita kebajut-bajut menggirangkan setan, memarahkan Allah. Coba. Istahwadha 'alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah mempengaruhi mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang merugi. Ini di dunia ada dua hizb, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Yang masuk hizbullah selamat, gembira, bersatu, kompak, rezekinya murah, barakat dan lain-lain. Yang masuk hizbus syaitan khasarah, rugi. Tuno dalam umurnya dia di dunia ini. Ayat berikutnya, wala takum minal ghafilin. Artinya janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Surat Al-Kahf. So, di dunia paling banyak orang yang sekarang ini lalai kepada Allah. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Jauhilah mereka. Jangan Anda dekati. Kita juga diperintah demikian. Sebagaimana Nabi diperintah, kita juga diperintah tidak mendekati orang-orang yang lalai kepada Allah. Yang ke-14, kita dicegah. Apa yang tadi? Karena ya. Kita dicegah karena lupa. Kita dicegah apa ini? Coba. Karena lupa adalah jalan ke jurang kehancuran. Kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terkena penyakit lupa.
terkena lupa. Sebab kalau manusia terserang lupa, berarti dia sudah menjurus ke bawah, ke jurang jahanam. Allah berfirman, "Walladzina hum an ayatina ghafilun, ulaika ma'wahumun nar." Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itulah tempatnya di neraka. Surat Yunus. Ma'asyiral muslimin, kita harus tetap dalam keadaan siaga, correct, waspada, dan itulah salah satu tingkat ihsan. Sebetulnya waktu Rasulullah SAW ditanya kepada oleh Jibril, "Ya Muhammad, mal Islam?" Dia sebut Islam itu adalah 5. "Ya Muhammad, mal iman?" Qala Nabi SAW, "Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi." Jibril mengatakan, "Shadaqta, shadaqta." Sahabat tidak mengerti apa latar belakang seorang yang datang menanya kepada Nabi, bertanya lalu mengatakan shadaqta, betul, tepat, engkau bertutur benar. Lah kok aneh? Mereka tidak tahu siapa penanya ini. Lalu orang yang bertanya tadi menambah, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Apa yang dikatakan memperhalus ibadah, mempertinggi nilai ibadah? Baru Nabi SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Engkau harus menyembah Allah seakan-akan dia di hadapanmu. Kalau dia tidak kamu melihat dia, kalau kamu tidak bisa melihat dia, sebenarnya dia melihat engkau. Jadi engkau harus menyembah dia dengan keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa dia melihat engkau. Kalau begitu bagaimana? Sudah jelas, perindahlah ibadahmu, pertinggilah mutu ibadahmu, jangan mendualiskan ibadahmu. Minta dipuji teman-temanmu sebagai orang abid, memperpanjang sujud, memperpanjang rukuk, dan minta dipuji Allah yang melihat dia. Itu tidak mungkin. Pilih satu saja. Kalau kita sudah tahu pasti bahwa Allah melihat kita, maka kita pasti akan mengerti apa ihsan. Memperindah, memperhalus, mempertinggi mutu ibadah kita. Tapi tidak dualis. Kita berpakaian baik, pakai gamis, pakai jenggot, pakai serban, pakai apa, tapi supaya dipuji orang, wah ini orang soleh, habis pahalanya, tidak dapat apa-apa. Sebab yang kita mau kan dia lihat kita dalam keadaan memperindah ibadah, sudah tidak mau menerima. Nanti kita diperwes, itu minta daripada yang kamu mengharapkan dia pujian dia itu. Kita sujud lama minta dipuji oleh mertua. Ya nanti hari kiamat dibilang, itu mertuamu yang kamu di dunia sujud lama, sujudmu ini tidak ada artinya, afkir, kamu minta dari dia. Saudara kan melihat kita. Melihat kita itu berarti melihat isi kita semua. Tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia zaman sekarang. Allah itu melihat kita mungkin melihat gerak-gerik kita, tidak. Hati tidak bisa dilihat. Tidak. Dia yang menciptakan. Dia tahu onderdil hati kita. Dia tahu napas kita itu mengarah kemana. Kita kan baru tahu bahwa di dunia ini ada cuma 100 berapa puluh cahaya saja. Kalau Allah mengerti dan menciptakan ribuan macam cahaya, mungkin napasnya orang yang hasud itu keluar seperti cahaya inframerah, dilihat dari Allah yang mengerti, baru di Dorlicht, disinar oleh salah satu bintang yang ada di dunia. Besok hari kiamat diketahui ini orang hasud, napasnya keluar begini kelirnya. Makanya Allah tahu dalam hatinya orang yang hasud, otak yang jahat, keluar sekian sinar daripada badannya. Ini kita tidak tahu apa rahasianya nanti. Kita tahu nanti sudah, pokok semuanya ini terhitung, semuanya akan dilihat. Dan jangan ada yang meragukan hal ini. Yang perlu kita hati-hati, kita ihsan.
Saudara tahu itu burung hantu, burung dares itu, dia melihat dengan mata yang memungkinkan dia melihat satu cendil kecil jalan di waktu malam, petang, dedet, dengan matanya dari atas pokok. Apa sebab? Sebab cendil kecil itu mengeluarkan cahaya inframerah. Waktu dia jalan itu merah, kelihatan kayak mowo jalan begitu. Disambar begitu cepat rezekinya. Dia mempunyai alat pemotret, yaitu ada pakai lampu di bawah merah, inframerah, atau ada ultraviolet. Jadi kita ini tidak mengerti apa-apa ya, cuma kita tahu baca begitu, tapi apa kita punya amal yang bisa dicatat sampai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan aw syarran yarah, itu belum bisa membayangkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nanti semakin dalam ilmu pengetahuan, semakin yakin kita bahwa di hari kiamat itu nanti kita akan diperlihatkan, ini loh amalanmu. Sudah disiapkan buku-buku, sudah tidak bagi tunggu apa-apa, buku besar. Iqra kitabak, iqra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Malaikat mengatakan, cukup engkau jiri-jiran sama dirimu sendiri, baca ini. Buka gitu. Kelihatan tangan waktu memutar itu daun lentrik main judi. Kelihatan waktu mata dipakai untuk baca Quran. Dan suaranya juga. Jadi mulai kita keluar dari perut ibu kita, tangisan pertama sudah ditip dalam kaset-kaset yang rabbani. Sebab ini suara tidak hilang. Ditip dengan kaset-kasetnya, sebelah sini suaranya, sebelah sini. Seperti kita lihat bioskop. Bagaimana kita bisa mungkir? Ini tangan saya, betul. Itu kaki saya, itu muka saya. Itu hidung saya. Nangis. Dan ini tangan berbicara. Ada ulama mengatakan berbicara betul. Ya Allah, ya betul, ya Allah, saya dipakai buat nyopet ini. Dia mau bilang apa pada tangannya? Yang menciptakan tangan sudah memutuskan hubungannya dengan kepala dia. Jadi tangan berbicara sendiri, tidak dikuasai oleh otak. Dulu di dunia tangan kita kuasai, dia diam. Sekarang dipisahkan, dipreteli. Otak berdiri sendiri, kitab di tengah-tengah dibaca, tangannya berbicara. Ya Allah, saya dipakai buat nyopet. Ya Allah, saya dipakai buat main judi. Ya Allah, saya dipakai buat main skak dengan taruhan, atau kerambol dengan taruhan. Waliyadzubillah. Bergerak semua itu. Konyol benar ini anak Adam yang bahlul ini di dunia. Sebetulnya dia sudah tidak bahlul, sebab semua sudah diberitahu. Coba tidak diberitahu, kita pantas kaget. Sudah diberitahu, tidak mungkin kita tidak tahu. Ya kita yang salah, kita lupa. Ini sebabnya Allah berfirman, wala takun minal ghafilin. Hati-hati loh, jangan jadi daripada golongan orang yang ghafil. Ma'asyiral muslimin, yang ghafil ma'wahumun nar. Yang terakhir ayat ini, walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah bisa korek apa yang kita kerjakan, kita ijir apa ini cocok atau tidak cocok, maka kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menjadi umat yang jaya dan kuat. Yang ke-16, sholat 5 waktu dan pelaksanaannya dalam waktunya, dan dengan kesadaran serta mengindahkan sholat-sholat sebelum dan sesudahnya, yakni qabliyah dan ba'diyah. Setelah itu tiap doa, tiap ayat yang kita baca, dan tiap pikiran, ringkasnya tiap pekerjaan sampai pada makan minum, keluar masuk rumah, sebenarnya adalah suatu gerakan-gerakan ibadah yang kita tujukan untuk Allah, demi menghidupkan dan memperbarui hubungan kita dengan Allah, serta memantapkan penghambaan, ketaatan, dan pengagungan kita kepada Allah. Dengan demikian lenyaplah kemungkinan kita melakukan suatu gerak kebiasaan atau rutin. Jadi kalau kita ambil ini semua, konklusinya kita ingat terus, rutinisme akan tersingkirkan dari kehidupan kita tiap hari.
Jadi kita sudah tidak mengerjakan ibadah secara rutin dan formalitas. Kita sadar dan cukup sadar. Yang ke-17, i'tikaf juga dapat melenyapkan rutinan dalam kehidupan seorang muslim dan membekalinya dengan teguhan yang menyegarkan kepada rohnya dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Antara lain i'tikaf. Saudara, kalau pagi besok jam 8, jam 9 tidak ada kerja yang dinas atau tidak ada pekerjaan yang mengikat, bisa saudara masuk ke masjid, niat i'tikaf, duduk membaca Quran, salat tahiyah, salat duha, i'tikaf setengah jam. Itu salah satu obat menghilangkan rutinisme dan menjadikan roh saudara mendapatkan teguhan yang sejuk dan menyegarkan. Sebab itu dipakai oleh semua orang ulama dan aulia. I'tikaf ini dianggap salah satu syarat. Sebab ini tempat kita menghening-beningkan pikiran yang kalut atau kekacauan hati dan kerisauan pikiran. Mengheningkannya di sini. Tempat sekian ratus ribu orang ibadah di sini. Saudara bayangkan sejak ini masjid dibangun sampai sekarang berapa orang yang rukuk sujud di sini? Berapa malaikat yang pernah masuk keluar di tempat ini? Kalau kita duduk niat i'tikaf, kita nanti akan keluar dengan satu macam kesegaran rohani. Dan saudara pun kalau masuk untuk menghadir majelis ta'lim ini juga harus i'tikaf. Sunnah. Akhirnya puasa yang merupakan pembasmi kebiasaan-kebiasaan buruk yang menguasai hawa nafsu kita, khususnya jika ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Ini harus dilakukan oleh tiap muslim. Jangan tidak. Cobalah kalau perlu 1 bulan 1 hari puasa sunnah. Jadi 1 tahun 12 hari saudara mempunyai kelebihan daripada bulan yang wajib saudara puasai. Syukur kalau sudah bisa tiap minggu 2 hari, Senin Kemis. Berarti 1 bulan 8 hari. 1 tahun 92 hari. Jadi saudara rata-rata tiap tahun berpuasa 3 bulan lebih sedikit. Itu bagus sekali. Sekuartal saudara. Yang satu dicicil, yang satu sekaligus 1 bulan. Saudara punya badan akan lebih kuat. Konsentrasi ingatan lebih kuat. Dan sebagainya. Saudara-saudara, sekian debat yang ke-33 ini masih akan bersambung. Mudah-mudahan saya bisa ringkas sebab masalah ini masalah penting. Kita harus perdalam. Kita harus bicara tentang hal ini, harus menjelimet sampai kita betul-betul mengerti dan tinggal mengamalkan. Saudara-saudara, sekian dahulu. Barangkali ada acara ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai wanita muslimah wajibkah memakai kerudung? Saudara penanya, sebagai wanita muslimah sudah tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kerudung. Tidak boleh tawar-menawar lagi. Itu untuk kepentingan Anda, wahai penanya, dan sejenis Anda. Itu untuk melegakan Anda punya roh, tidak menjadikan roh itu gelisah. Dan kalau Anda membuka kudung, Anda nanti akan berbuat maksiat, pasti. Pertama, minta lebih banyak dilihat orang. Akhirnya saudara beli make up. Akhirnya saudara seperti tadi ditertawai oleh iblis. Saudara tidak sadar. Kalau Anda mau buka kudung, maka kudung itu harus dibuka untuk manusia-manusia tertentu. Untuk manusia-manusia tertentu. Suami Anda, misalnya ayah sendiri, kalau tidak membuka aurat, ayah boleh melihat. Lainnya tidak dibolehkan melihat kita. Jelas. Teruskan. Apakah hanya dipakai pada waktu pengajian atau ibadah saja? Pada setiap waktu di mana Anda duduk bersama umum, kecuali di rumah sendiri, itu ada kaul yang mengatakan melepas kudung tidak apa-apa.
Kalau di dalam rumah itu semuanya mahram. Jelas. Kalau tidak memakai apakah berdosa? Dan bagaimana kalau dikalungkan saja? Tiap pelanggaran kepada perintah Allah itu sudah jelas dosa. Termasuk juga kalau dikalungkan saja. Sebab sekarang ini sudah menurun. Kudung tidak di kepala tetapi dikalungkan. Buat apa dia mengalungkan kudung? Semakin dia membuat sesuatu yang tidak pantas. Jadi kalau kudung yang mesti dipakai, dikenakan di atas kepala, ditutup rambut ini semua dan kecuali wajah ini saja. Seperti modelnya kita pakai ruku begitu, itu kudung. Tapi kalau kudungnya tipis juga tidak ada artinya. Itu khasiat Arya. Sama saja. Silakan. Dalam kalender Islam, bulan-bulannya banyak yang menyerupai bulan-bulan dalam kalender Jawa, yaitu Soko, seperti Suro, Safar, Mulut, dan seterusnya. Pertanyaan, apakah kalender Islam jiplak atau meniru kalender Soko Jawa, ataukah sebaliknya? Yang jelas kalender Jawa yang umurnya 19-11 tahun jauh lebih tua bila dibanding dengan kalender Islam yang baru 1390 Hijriah. Saudara penanya, sudah jelas menurut saya bahwa kalender Islam ini tidak jiplak kalender Jawa, sebab kalender Islam ini ditinggalkan wutuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita khususnya umat Islam dalam sejarahnya itu tidak ada satu yang ketelisut tidak dicatat. Semuanya tercatat. Jadi pencatatan hari permulaan kalender oleh beberapa orang sahabat yang hadir itu tercatat. Jadi tidak menjiplak daripada sesuatu. Tetapi Anda bisa katakan sebaliknya. Waktu kerajaan-kerajaan Islam berada di Indonesia, mungkin kaum kebatinan mengambil oper beberapa bulan saja. Suro itu Ashura itu namanya dalam bahasa Islam. Jadi tidak mungkin dari asal bahasa Jawa. Maulud Nabi Muhammad SAW sebetulnya maulid. Tapi maulud itu anak yang dilahirkan, itu bayi, cabang bayi itu maulud. Kalau maulid hari tempat lahiran. Jadi itu bahasa Islam sesuai dengan yang mempunyai kalender itu. Lalu Safar juga nama Islam, nama bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Jadi rupanya sebaliknya, kalender Jawa lah yang waktu terpengaruh oleh kebudayaan Islam yang tertanam di Indonesia, dan yang sekarang usaha-usaha giat untuk menghilangkan jejak-jejak dan bekas-bekas segala kebudayaan Islam itu masih meresap sampai pada tanggalan-tanggalan. Tetapi kita sekarang sudah melupakan itu. Kita tidak pakai sama sekali la suro wala maulid, kita pakai Yuli, Agustus dan lain-lainnya. Itu bulan-bulan Masehi yang mempunyai sejarah khas kebudayaan mereka. Saudara tahu apa itu Yuli? Yuli itu satu kaisar besar di zaman Rom, namanya Julius Caesar. Sampai ada film Julius Caesar. Itu difilmkan dan cerita-cerita banyak. Julius, kalau bahasa Prancis disebut Juliu, dari baca S-nya itu. Seperti Paris, itu dari baca Paris, dibaca Paris kalau bahasa Prancis. Itu Yuliu. Lalu kita pakai Yuli. Yuli itu Julius Caesar. Waliyahbillah, seorang pendeta besar, Kaisar Masehi. Lalu Agustus, itu asal daripada Agustin. Agustin satu raja yang masuk agama Kristen waktu zaman Paulus kalau tidak salah. Itu jadi nama kalender bulan-bulan mereka itu dalam kalender Masehi, nama pembesar-pembesar Nasoro. Lalu kita malah milih itu, meninggalkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini umat bagaimana coba? Siapa yang tak ngenes? Siapa yang tidak ngelus-ngelus dodo melihat umat sendiri kayak gini? Lah kalau ada salahnya Islam ini lain lagi, masih bisa dipikirkan. Iya, Islam itu banyak kesalahannya terhadap umat. Salah apa? Quran ini salah apa? Pertama yang harus bertanggung jawab orang-orang Arab di Timur Tengah. Salahnya apa Quran pada mereka itu? Yang menjadikan mereka bangsa besar setelah menjadi jahili adalah Islam. Malah Quran disingkirkan. Juga tanggalan-tanggalan di sana tersingkirkan.
Jadi kita sekarang mesti berdiri sendiri, menghidupkan tanggalan itu. Mulai Muharram tahun ini, acara kerja kita yang paling penting dalam tahun ini adalah 2 Hijrah ini. Jadi tahun baru kita ini harus kita mulai dengan menghidupkan tanggalan Islam. Surat menyurat antara kita sama kita pakai tanggalan Islam. Kalau mau pergi departemen, kita pakai 2 tanggalan. Tanggalan kita dan tanggalan umum yang dipakai oleh pemerintah. Tidak ada orang melarang ini, saudara jangan khawatir. Sama sekali tidak ada larangan. Kedua, rumah tangga. Adat istiadat kita, mesti kita perbarui. Kita stay begitu rupa, cocokkan dengan Islam. Jangan tidak. Acara kita tahun ini. Nanti tahun 1400, kita mempunyai acara lagi. Kalau kita panjang umur, kita pasang acara lagi dan kita amalkan seterusnya. Tanda palang merah di rumah-rumah sakit kita, klinik-klinik kita, mesti kita ganti. Bulan Sabit Islam. Tidak usah pakai takut. Apalagi kalau rumah-rumah sakit yang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, wah ini harus cepat ini sunnah, ini jamaah. Dah boleh ahli sunnah wal jamaah pakai salib, bagaimana? Mesti kita cepat-cepat merubah dan jangan khawatir, sudah jangan ragu-ragu. Tidak boleh kita ragu. Afillahi syak. Itu salib Yunani. Jangan mau dijejeli salib Yunani. Kita mau pakai bulan Sabit atau tidak pakai apa-apa sudah. Afdal. Nah ini acara kita tahun ini. Kalender Islam harus dihafalkan. Ini sekarang kita masih di dalam 20 hari bulan Muharram. Besok 21 Muharram. Artinya 21/1/99. Begitu kalau surat menyurat. Ada lagi? Bolehkah Islam, kami orang Islam Jawa mengikutsertakan hari-hari Jawa pada hari-hari Islam seperti Jumat Legi, Sabtu Pahing dan seterusnya? Kalau saudara memang masih ingat pada pasaran-pasaran yang saudara harus pergi, ini biasanya seperti di desa-desa ada itu. Senin Pahing, pasarannya di Lekok misalnya, itu Jemua Legi di daerah ini, itu tidak apa-apa saudara. Kalau tidak, apa mustahaknya? Daripada saudara ingat ke situ, bilang subhanallah bihamdihi subhanallahal azim, fadilah, ya. Selesai saudara-saudara. Saudara-saudara, dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan memuaskan yang bertanya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita lihat di sini. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna